Perfect. Semakin banyaknya film horor maupun thriller yang diproduksi beberapa tahun belakangan ini, tak selalu tentang arwah penasaran dan roh jahat yang menghantui suatu tempat. Banyak sutradara yang mulai melihat potensi lain dalam memanfaatkan genre horor thriller, mulai dari film tentang sekte sesat atau ritual keluarga yang tidak biasa, hingga berbagai premis cerita horor lainnya yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sejak boomingnya film-film horor seperti Paranormal Activity, Insidious, hingga The Conjuring, film bergenre horor semakin diminati dan selalu dinanti kehadirannya. Nah, kalau kamu ngaku sebagai salah satu penggemar setia horor dan thriller, yakin film-film ini sudah masuk ke list tontonan kamu? Mari simak. Yang pertama ada film dari Thailand yang berjudul The Promise, yang tayang di bioskop 2017 lalu. Film horor The Promise bercerita tentang peristiwa krisis moneter pada tahun 1997 di Thailand. Dua orang sahabat bernama Ip dan Bom ikut frustasi karena keluarganya akan bangkrut dan hidupnya akan hancur. Mereka pun sepakat berjanji untuk bunuh diri secara bergantian di gedung tinggi. Saat Ip sudah mati, Bom merasa takut dan batal mengakhiri hidupnya hingga memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dan memiliki seorang anak. Ip akan menagih janji dengan mengusik hidup anak Bom. Yang kedua ada film yang berjudul Greta yang tayang pada 2019 lalu. Cerita bermula dari Frances McCaulin, wanita muda yang mencoba mengadu nasib di kota New York. Ia bekerja sebagai pelayan restoran dan tinggal bersama sahabatnya, Erica Penn. Frances baru saja kehilangan sosok ibu dan menjaga jarak dengan sang ayah yang suka minum minuman keras. Suatu hari, saat Frances pulang dengan bis, ia menemukan sebuah tas wanita. Frances langsung mengambilnya dan mencoba menuju pusat Lost and Found, namun sudah tutup. Akhirnya, ia mencoba membuka isi tas tersebut dan menemukan KTP dari pemilik beserta alamat dengan nama Greta Hideg. Walaupun sempat dilarang oleh Erica, Frances tetap datang ke alamat dari Greta Hideg. Sesampainya di sana, ia disambut oleh sosok Greta. Ia pun menawarkan kopi dan mengobrol sebagai ucapan terima kasih telah mengembalikan tasnya. Frances pun akhirnya menerima tawaran Greta. Greta pun menceritakan kisah hidupnya. Ia merupakan guru piano dan seorang janda. Bisa dibilang kesepian karena anaknya tinggal di Paris dan dia sendirian di rumah tersebut. Semakin hari mereka pun semakin akrab karena Frances yang kehilangan sosok ibu dan Greta pendengar yang baik. Suatu hari, Frances menemukan sesuatu yang membuat rasa percayanya hilang kepada Greta. Frances langsung memutuskan persahabatan mereka dan tidak merespon SMS dan telepon dari Greta. Greta pun kesal, menjadi marah dan mengutip kehidupan Frances dan sahabatnya Erica. Siapa sebenarnya Greta Hideg ini? Film selanjutnya berjudul The Boy yang tayang pada 2016. Film bergenre horor ini adalah hasil karya sutradara William Brandel. Pemain utamanya adalah Lauren Cohan yang sempat bermain di serial The Walking Dead. The Boy berkisah tentang sebuah boneka yang diperlakukan baik seperti seorang anak manusia. Hal itulah yang dilihat dari Greta, seorang pengasuh anak yang bekerja di rumah pasangan suami istri Mr. Hilser dan Mrs. Hilser. Greta diperkenalkan pada boneka porselen bernama Brahms yang diperlakukan layaknya putra Hilser. Sebelum pasangan Hilser berlibur, mereka meninggalkan peraturan yang ketat untuk diikuti. Namun Greta mengabaikan aturan tersebut. Sejak itulah, Greta mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, bermula dari mendengar isak tangis seorang anak, panggilan telepon yang tiba-tiba terputus, hingga Greta mendapati Brahms bergerak sendiri, lalu menghilang dan muncul kembali di sudut lain rumah. Film The Boy sendiri sudah ada sequelnya yang berjudul Brahms The Boy 2. Film thriller keempat berjudul Door 2018, film dari Korea Selatan. Kyun Min yang diperankan oleh Gong Hyo Jin adalah seorang wanita biasa yang tinggal sendirian di sebuah apartemen studio.
Ketika dia sampai di apartemennya setelah bekerja, dia menemukan penutup kunci dibiarkan terbuka. Rasa khawatir, Hyun Min pun mengubah kata sandi. Namun, sesaat sebelum dia tidur, dia mendengar seorang mencoba membuka pintunya. Hyun Min terkejut, ia pun menelpon polisi. Namun polisi hanya menunjukkan kejengkelan dan tidak ada simpati terhadap Hyun Min yang ketakutan. Beberapa hari kemudian, dia menemukan lebih banyak petunjuk tentang seseorang yang mencoba memasuki rumahnya, dan sebuah insiden pembunuhan terjadi. Menyadari dia tidak aman dan bahwa polisi tidak bisa dipercaya, dia mulai menyelidiki sendiri. Lalu ia pun membiarkan kotak kunci pintu terbuka. Ia pun mulai mengenali sidik jari tidak dikenal pada keypad, dan puntung rokok ditemukan di depan pintunya. Ternyata memang ada seseorang di apartemennya. Polaroid menceritakan seorang penyendiri di sekolah bernama Bert Fischer yang tidak sengaja menemukan kamera Polaroid vintage dengan rahasia mematikan. Seiring berjalannya waktu, Fischer sadar bahwa siapapun yang pernah berfoto oleh kamera tua itu akan mendapat kutukan kematian. Bagaimana? Dari kelima film tersebut, apakah kamu sudah menontonnya? Bagi kamu pecinta film horor maupun thriller, wajib untuk menonton film tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka dengan video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.